Bab 548 Host Virus, halaman 1/4. Untuk mengurangi beban di pundaknya, Ani secara khusus memasang gesper pinggang di ranselnya, jadi dia dan tas hikingnya diseret oleh sosok besar ini. Tapi sosok besar ini, membawa orang hidup sebesar itu, memanjat pohon dengan sangat ringan seolah-olah sedang membawa tas tangan, dan dengan cepat berlari keluar, hanya menyisakan teriakan panik dari Envoice. Faktanya, Lin Yu menyadari ada yang tidak beres sebelumnya dan melihat bayangan hitam besar dari tanah, jadi dia segera memanggil Ani, tapi masih terlambat. Melihat sosok besar ini menarik Ani keluar, Lin Yu tidak ragu-ragu sama sekali, dia segera membuang obor di tangannya, memanjat pohon besar dengan tangan dan kakinya, lalu bergegas keluar gua melalui cabang-cabang pohon besar. Saat ini hujan di luar sudah berhenti, namun udara masih berkabut. Melalui kabut, Lin Yu samar-samar melihat sosok besar itu telah berlari sejauh puluhan meter. Dia memegang Ani dengan satu tangan, dan memegang dahan dan tanaman merambat dengan tangan dan kakinya yang lain. Lin Yu tidak ragu sama sekali dan segera mengejar sosok itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bergerak bebas di sekitar puncak pohon seperti monyet raksasa, jadi dia langsung melompat ke tanah, lalu dengan cepat mengejar ke arah lari monyet raksasa itu. Selama pengejaran, Lin Yu melihat dari balik punggungnya dan menyadari bahwa itu adalah monyet besar. Secara kasar, monyet ini pasti memiliki tinggi lebih dari 2 meter, dengan tangan yang panjang dan kaki yang panjang. Bulu tubuh berwarna coklat tua di tubuhnya tampak sangat lebat, dan otot-ototnya berkembang dengan baik, membuatnya terlihat sangat kuat. Hei! Ani yang tertangkap di tangan monyet raksasa itu memeluk erat tali ransel di dadanya sambil meneriakkan nama Lin Yu sambil berteriak berulang kali. Hati Lin Yu menegang ketika mendengar suara panik Ani, dia takut tali ransel Ani akan putus atau dijatuhkan oleh monyet raksasa, yang kemungkinan besar akan menyebabkan kematian, jadi dia tidak bisa menahan untuk mempercepat. Saat ini, Ani sedang tergantung di udara dan digendong bola-bali oleh monyet raksasa. Wajahnya pucat karena ketakutan. Dunia berputar sejenak, dan dia hampir muntah. Dia tahu, monyet raksasa itu membuatnya lengah, dan berlari sejauh itu. Lin Yu telah terlempar ke suatu tempat, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia diliputi rasa panik dan putus asa, mengetahui bahwa jika dia ditangkap oleh monyet raksasa ini, nyawanya pasti dalam bahaya, dan dia tidak tahu penyiksaan tidak manusiawi seperti apa yang akan dia derita sebelum dia meninggal. Namun dalam situasi ini, tubuhnya sangat tidak nyaman dan dia bahkan tidak bisa menangis. Ani, jangan takut, aku di sini. Saat dia putus asa, dia tiba-tiba mendengar suara tenang Lin Yu datang dari bawah hutan. Hei! Ekspresi Ani tiba-tiba menjadi cerah. Dia terkejut dan gembira. Dia meraih tali ransel di tubuhnya dengan kuat dan mencoba menstabilkan tubuhnya. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah, dan melihat Lin Yu mengejarnya di bawah. Lin Yu dengan gesit menghindari semak dan pepohonan di tanah saat dia berlari, dan kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan kecepatan monyet raksasa. Meskipun monyet raksasa itu bergerak dengan sangat cekatan dan cepat di antara puncak pohon, kecepatan Lin Yu terlalu tidak normal, dan dia masih berhasil mengimbangi medan yang begitu rumit. Monyet raksasa itu mendengus dan kembali menatap Lin Yu. Rupanya dia tidak menyangka Lin Yu begitu cepat, jadi dia mempercepat lagi. Tapi yang mengejutkannya, kecepatan Lin Yu juga tiba-tiba meningkat. Faktanya, jika bukan karena medan yang rumit dan pepohonan yang lebat, Lin Yu pasti sudah melampauinya sejak lama. Monyet raksasa ini tampak terkejut saat pertama kali melihat manusia secepat itu. Saat berlari, dia mematahkan beberapa cabang tebal dengan tangannya dan melemparkannya ke arah Lin Yu di bawah, mencoba menghalangi kecepatan Lin Yu. Lin Yu hanya merasakan beberapa cabang yang seperti lengan tebal melesat ke arahnya. Dia segera menghindar dengan cepat dan menghindari cabang tersebut. Di saat yang sama, ia tak lupa memungut dahan dan melemparkannya ke arah monyet raksasa di hutan. Namun, karena cabang-cabang di atas hutan terlalu lebat, Lin Yu meleset dengan satu pukulan. Kemudian dia mengambil cabang yang dilemparkan oleh monyet raksasa itu ke udara lagi, dan melemparkannya ke arah monyet raksasa itu lagi dengan seluruh kekuatannya.
Kali ini Lin Yu menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga cabang-cabang itu langsung menembus cabang-cabang di udara dan langsung menuju ke punggung monyet raksasa itu. Dia hendak menyodoknya, tetapi monyet raksasa itu sepertinya memiliki mata di belakangnya dan tiba-tiba mengayunkan tubuhnya, cabang-cabang yang rendah dan lebat segera terbang melewati punggung kera raksasa. Kemudian kera raksasa tersebut berhenti berlari dalam garis lurus dan mulai berlari dalam garis es sambil melempar dahan. Hati Lin Yu bergetar saat melihat ini. Monyet raksasa ini tidak hanya melebihi tinggi badan monyet biasa, tetapi juga memiliki kecerdasan yang melebihi monyet biasa. Lin Yu tidak bisa tidak mengagumi monyet ini, tetapi monyet hanyalah monyet. Tidak peduli seberapa pintar mereka, mereka tidak secerdas manusia. Sementara Lin Yu mengambil cabang yang dilemparnya, dia menilai jalurnya dan melemparkan 2 cabang secara berurutan. Monyet raksasa yang sedang berlari merasakan 2 batang kayu melesat ke arahnya, ia begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar, kakinya terpeleset, dan tiba-tiba ia terjatuh ke tanah tangan Ani dan tiba-tiba kemudian Ani dengan cepat jatuh ke tanah, dan mengambil kesempatan itu untuk meraih tanaman merambat di pohon di sebelahnya dan menenangkan diri. N hanya merasakan kekuatan di tubuhnya bocor, tubuhnya jatuh dengan sangat cepat, dan dia akan jatuh ke tanah. Namun saat tubuhnya hendak jatuh dengan keras ke tanah, sebuah lengan yang kuat tiba-tiba menyilang di udara. Memeluknya, Lin Yu lah yang mengejarnya. Kemudian Lin Yu mengambil langkah yang salah, dan kemudian kekuatan jatuhnya Ani dilepaskan. Hei, setelah melihat wajah Lin Yu dengan jelas, Ani meraih leher Lin Yu dan menangis. Apa yang baru saja terjadi benar-benar membuatnya takut. Dia mengira hidupnya akan berakhir seperti ini. Aku berjanji padamu bahwa tidak akan terjadi apa-apa padamu. Lin Yu dengan lembut membelai punggung Ani dan menghiburnya dengan lembut. Hus! Saat dia selesai berbicara, sebuah suara terdengar di udara. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat tongkat kayu tajam terbang di udara dan menusuk wajahnya. Dia sedikit mengernyit, memiringkan kepalanya dengan cepat, dan tongkat kayu itu terbang melewati kepalanya dan jatuh ke tanah dengan letupan. Dia mendongak dan melihat di puncak pohon besar di seberangnya, monyet raksasa itu sedang menatapnya dengan mata merah, hidungnya berkerut, mulutnya terbuka, memperlihatkan gusi merah dan giginya yang tajam, dan dia berteriak keras padanya. Dengan teriakan, "Cici!" monyet raksasa itu melemparkan tongkat kayu lain di tangannya ke arah Lin Yu. Karena kekuatan monyet raksasa ini terlalu kuat, tongkat kayu itu memukulnya dengan sangat cepat. Jika menusuk badan pasti akan tertusuk di usus dan tertusuk sampai mati. Monyet raksasa itu jelas melemparkan tongkat itu sambil berpikir. Arah lemparannya adalah Ani, yang berada di pelukan Lin Yu. Namun yang mengejutkan monyet raksasa itu, Lin Yu membuat kesalahan kecil dalam langkahnya lagi, membalikkan tubuhnya, dan tongkat kayu itu terbang ke punggung Ani dan menempel di tanah dengan letupan. N mendongak dengan air mata berlinang ketika dia mendengar keributan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat ketika dia melihat tongkat kayu tebal itu tertancap di tanah. Dia panik di dalam hatinya. Bab 548 Host Virus, halaman 2/4. Lin Yu tiba-tiba berbalik dan bergegas ke belakang pohon besar, lalu dia meletakkan Ani di belakang pohon besar itu dan berbisik kepadanya, "Bersembunyi di sini dan jangan bergerak." Setelah itu, dia berdiri dan pergi meraih lengannya, mengendus, menatapnya dengan air mata berlinang dan berkata, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Kamu harus menggantikanku. Pikirkan tentang monyet itu." Lin Yu mengedipkan mata padanya dengan main-main. Ani mengerucutkan bibirnya, dan suasana hatinya yang suram dan tertekan sedikit mereda. Setelah Lin Yu keluar dari balik pohon, dia menemukan monyet raksasa itu berjongkok di atas pohon dan terus mematahkan dahan. Setelah melihat Lin Yu, dia mengeluarkan suara mencicit lagi. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh pada monyet raksasa itu, berpikir dalam hati bahwa monyet raksasa ini benar-benar sombong. Dia tidak lari atau bersembunyi ketika melihat seseorang, tetapi dia bahkan ingin menghadapinya. Lin Yu menduga sebagian besar orang di dalam gua tadi mati di tangan monyet raksasa ini, jadi dia sangat percaya diri setelah melihat manusia. Tapi yang tidak diketahui monyet ini adalah kali ini dia benar-benar mengacaukan orang yang salah.
Terlebih lagi, Lin Yu melihat mata monyet raksasa itu berwarna merah dan jelas merah, dan menebak bahwa monyet raksasa ini kemungkinan besar adalah inang dari virus mematikan tersebut. Artinya, virus mematikan ini akhirnya menemukan harapan untuk dipecahkan. Sekarang kakak perempuannya telah diselamatkan. Memikirkan hal ini, Lin Yu tidak bisa menahan tawa bahagia. Jika itu adalah orang biasa, menghadapi monyet raksasa dengan ukuran besar, kecerdasan luar biasa, dan kekuatan bertarung yang eksplosif, dia akan ketakutan setengah mati. Tapi Lin Yu tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun saat ini, tetapi dia juga ketakutan juga sangat senang. Pada saat ini, monyet raksasa tersebut telah mematahkan dahan yang tebal lagi, merobek dahan dan daun pada dahan tersebut, lalu menggunakan giginya yang tajam untuk membuat bagian atas dahan menjadi bentuk runcing, dan mencoba melemparkannya ke Lin Yu lagi. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ia menyadari senyuman di sudut mulut Lin Yu, senyuman bahagia dari lubuk hatinya. Manusia yang pernah melihatnya sebelumnya pada dasarnya akan menjadi pucat dan berteriak dan berlari dengan liar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia seperti Lin Yu yang tidak mengubah ekspresinya saat menghadapinya, dan yang berdiri dengan tenang di depannya dengan senyum di wajahnya. Jadi ia bingung sejenak, dan mengangkat tinggi-tinggi tongkat di tangannya, tetapi tidak melemparkannya ke bawah. Tapi saat dia dalam keadaan linglung, dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa Lin Yu, yang berdiri di bawah, telah menghilang. Monyet raksasa itu segera berteriak keras, berbalik dan melihat sekeliling, dan ternyata tidak ada orang di sekitarnya. Ia memamerkan giginya dan berteriak lebih marah. Ia tahu bahwa Lin Yu mungkin telah melarikan diri, tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa Ani yang datang bersama Lin Yu masih berada di bawah pohon, jadi ia melompat turun dari pohon beberapa kali dan menuju ke arah pohon. Dia melompat ke arah pohon tempat Ani bersembunyi. Namun pada saat ini, tiba-tiba ia merasakan hembusan angin lewat di punggungnya, dan tanpa sadar ia dengan cepat menunduk ke samping. Namun, pinggangnya masih terasa terbentur keras oleh benda berat, dan tiba-tiba terasa perih sebuah perasaan datang, dan kemudian sebuah tongkat kayu terbang melewati tubuhnya dengan suara mendesis, dan menghantam pohon di depannya dengan keras. Itu adalah tongkat yang sama yang dilemparkannya ke Lin Yu sebelumnya. Monyet raksasa itu mengulurkan tangan dan menyentuh pinggangnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tangannya berlumuran darah. Dia segera mengangkat kepalanya dan meraung. Dia berbalik dan menemukan bahwa Lin Yu sedang melihatnya sambil tersenyum, dan Lin Yu sedang memegang tongkat kayu di tangannya yang lain, melihatnya sambil tersenyum, lalu mengacungkannya dan memuji, "Jangan bilang, tongkat yang kamu buat itu sangat berguna." Apa yang dikatakan Lin Yu, tapi saya bisa memahami ekspresi provokatif dan bangga Lin Yu. Melihat Lin Yu begitu merajalela dan berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya, darah melonjak ke seluruh tubuhnya, dan jantung binatangnya menjadi sangat marah meraung, meraih tongkat kayu di tangannya, dan menuju ke arah Lin Yu menikamnya. Saat dia berada di atas pohon tadi, sosok monyet raksasa itu tidak terlihat terlalu menakutkan, namun kini berdiri di atas tanah, sosoknya terlihat sangat menakutkan, memiliki bahu yang lebar dan lengan yang panjang, serta tingginya lebih dari 2 meter lurus memberi orang rasa penindasan yang besar. Selain itu, kekuatan ledakannya juga sangat besar. Meskipun jaraknya beberapa meter dari Lin Yu, tongkat kayu di tangannya ditusukkan ke depan Lin Yu dalam sekejap mata. Lin Yu masih terlihat tenang, memainkan tongkat kayu di tangannya dengan santai, seolah menutup mata terhadap bahaya di depannya. Bahkan ketika monyet raksasa ini melihat bahwa dia akan berhasil, secercah kegembiraan muncul di matanya. Sepertinya dia telah melihat bahwa Lin Yu akan mati secara tragis di tangannya seperti manusia yang telah dia bunuh sebelumnya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Lin Yu akan mati secara tragis di tangannya sama seperti manusia yang telah dia bunuh sebelumnya. Tanpa diduga, tepat ketika tongkat kayu di tangannya hendak menusuk Lin Yu tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan meraih tongkat kayu itu, telah menusuk. Sulit bagi tongkat kayu itu untuk bergerak maju bahkan setengah menit. Mata monyet raksasa itu melebar, jelas sangat terkejut. Dia tidak menyangka manusia lemah seperti itu bisa menerima pukulan yang kuat dan berat. Dan pada saat dia tertegun, tongkat kayu yang dipegang oleh tangan kanan Lin Yu menusuknya dengan keras ke arah perutnya.
Monyet raksasa itu menjerit, meniru teladan Lin Yu dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat yang disodorkan Lin Yu. Namun, yang mengejutkan adalah tongkat itu ditangkap oleh Lin Yu, tetapi dengan kekuatan yang diberikan Lin Yu begitu besar sehingga tidak bisa dihentikan sama sekali. Dia menyaksikan tanpa daya saat tongkat itu menusuk perutnya dengan suara, puff. Untungnya, ia juga pintar. Saat tongkat itu mengenainya, ia tiba-tiba berbalik, dan tongkat itu menempel di sisi tubuhnya, meminimalkan kerusakan yang dideritanya. Namun meski begitu, rasa sakit yang luar biasa masih mendorongnya untuk berteriak. Lalu tiba-tiba ia berbalik, berlari ke pohon besar di sebelahnya, meraih dahan dan tanaman merambat, dan berlari menuju kedalaman hutan dengan cepat. Hati Lin Yu bergetar, dan dia jelas sedikit terkejut. Dia tidak menyangka monyet ini akan lari begitu dia bertanya bertarung. Berbeda dengan babi bodoh itu, yang terus berusaha mati. Meskipun monyet raksasa ini cepat, jika Lin Yu mengusirnya, akan sulit bagi monyet raksasa itu untuk melarikan diri. Namun, dia harus mengkhawatirkan Ani, jadi Lin Yu tidak mengusirnya. Terlebih lagi, hari sudah semakin larut dan bukanlah langkah bijak untuk mengejar ketinggalan. Hei, seharusnya itu pembawa virus itu. Ani segera berlari ke arahnya saat ini. Melihat monyet raksasa itu melarikan diri, dia beruntung sekaligus menyesal. Untungnya, Lin Yu sudah keluar dari bahaya untuk saat ini, tapi sayangnya, inang virusnya lolos. Yah, kemungkinan besar, ia berasal dari kelompok yang sama dengan monyet-monyet itu, tetapi dilihat dari gejalanya, tampaknya jauh lebih serius daripada monyet-monyet itu, jadi virus di dalam tubuhnya mungkin telah bermutasi. Jika kita bisa menangkapnya, menemukannya akan sangat membantu dalam mengembangkan serum antivirus. Sayang sekali membiarkannya lolos seperti ini. Ani hanya bisa menghela nafas, lalu dia tampak terkejut dan berkata buru-buru, tapi tidak masalah, kita bisa menemukan pasukan untuk menangkapnya setelah kita keluar. Pada titik ini, ekspresinya menjadi gelap lagi, dan dia menghela nafas pelan, tapi, kapan kita bisa keluar? Sejak kita tersesat kemarin, mereka telah terjebak di sini selama lebih dari 24 jam, dan menghadapi banyak bahaya. Sekarang hari sudah gelap, harapan mereka untuk meninggalkan gunung hari ini menjadi sangat tipis, dan hutan ini menjadi sangat berbahaya di malam hari. Dia sangat takut jika ini terus berlanjut seperti ini. Dia dan Lin Yu akan kehilangan nyawa mereka di sini sebelum tim pencarian dan penyelamatan tiba. Bab 548 Host Virus, halaman 3/4. Lin Yu mengerutkan kening ketika mendengar kata-katanya, dan tiba-tiba teringat kompas yang baru saja dia bawa keluar dari gua. Karena dia takut ada bakteri atau virus di kompas, dia selalu membungkusnya dengan kain kasa. Pada saat ini, dia mengeluarkan sepasang sarung tangan dari tas pendakiannya dan memakainya. Kemudian dia mengambil kompas di tangannya dan menimbangnya. Dia menemukan bahwa kompas itu dibuat dengan sangat halus dan merupakan alat yang umum digunakan untuk mengamati Feng Shui. Dilihat dari pakaian mayat yang membusuk tadi, dan memikirkan tentang lempengan sarkofagus di dalam gua dan harta karun yang ditumpuk di sebelah lempengan peti mati, Lin Yu merasa bahwa sebagian besar dari orang-orang ini datang ke sini untuk berburu harta karun. Ada sangat banyak orang di hutan ini. Mungkin ada makam kuno dari dinasti Han. Hanya saja orang-orang tersebut tidak pernah menyangka bahwa awalnya mereka datang dengan membawa impian menjadi kaya, namun pada akhirnya mati di tangan kera. Lin Yu melihat kompas dengan hati-hati dan menemukan bahwa kompas di tengah kompas masih sangat sensitif. Tapi tidak masuk akal baginya untuk menentukan arah saat ini. Bagaimanapun, mereka benar-benar tersesat di hutan dan tidak tahu di mana kamp militer berada. Namun, sebuah kenangan tiba-tiba terlintas di benak Lin Yu. Matanya tiba-tiba berbinar, dan dia tiba-tiba mendapat ide. Dia berkata dengan cemas, "Iya, karena kompas ini dapat digunakan untuk membagi emas dan memperbaiki titik akupuntur, maka kompas ini juga dapat digunakan untuk menentukan titik akupuntur, perbaiki yang sai." Nama, Fenjinding Sui, berasal dari fakta bahwa kompas asli terdiri dari 8 trigram, 10 batang surgawi, dan 12 cabang duniawi. Kemudian, setelah modifikasi, 24 gunung ditambahkan ke kompas,
yang selanjutnya dibagi menjadi 120 bagian, yaitu yang disebut 120 sen emas. Dalam Feng Shui, biasanya dapat digunakan untuk menentukan baik atau buruknya nasib. Yang zai emas untuk menentukan titik akupuntur, adalah dengan menggunakan kompas untuk menganalisis kecenderungan gunung, sungai, dan urat naga untuk menentukan lokasi makam. Karena lokasi makam dapat ditentukan melalui kompas dalam Feng Shui, Lin Yu secara alami dapat menyimpulkan lokasi yang zai berdasarkan prinsip sebaliknya desa di pegunungan dan menemukan orang yang hidup, maka mereka secara alami akan dapat menemukan lokasi kamp militer melalui orang-orang ini. Memikirkan hal ini, Lin Yu menjadi energi dan segera mulai menggunakan kompas untuk mencari lokasi sesuai dengan metode yang diingat oleh nenek moyangnya. Benar saja, dia segera mengunci posisi dengan kompasnya. Meskipun dia tidak tahu apakah cara ini benar atau tidak, dia tetap memutuskan untuk pergi ke arah yang ditunjukkan oleh kompas, setidaknya jauh lebih baik daripada berjalan membabi buta seperti mereka tanpa petunjuk. Ani, apakah kamu mengantuk? Lin Yu menatap Ani dan berkata dengan prihatin, jika kamu tidak mengantuk, kita akan keluar. Arahnya seharusnya baik-baik saja kali ini. Gelap, dan setelah ketakutan tadi, Lin Yu khawatir Ani akan kelelahan, jadi dia bertanya padanya terlebih dahulu. Ani memang sedikit mengantuk pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan buru-buru berdiri, berkata dengan terkejut, "Hei, apa yang kamu katakan? Kamu bilang kita bisa keluar." Petik 2 tanda seru petik 2. Lin Yu mengangguk, berkata, "Saya menggunakan metode Xuan Su Feng Shui untuk menentukan arah. Kali ini seharusnya benar. Kita bisa keluar dalam beberapa jam." Sementara, petik 2. Tidak perlu, aku tidak lelah. Ani langsung bersemangat ketika mendengar kata-kata Lin Yu, menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan berkata dengan penuh semangat, "Ayo keluar sekarang." Dia tahu bahwa tinggal di sini adalah yang paling menyenangkan, berbahaya. Jika monyet raksasa yang melarikan diri tadi kembali bersama teman-temannya, bahkan jika dia dan Lin Yu bisa menyelamatkan nyawa mereka, mereka pasti akan terluka. Lin Yu melihat Ani dalam semangat yang baik, mengangguk padanya, dan kemudian membawanya dengan cepat menuju arah yang ditunjukkan oleh kompas. Langkah Ani menjadi sedikit lebih cepat, dan entah kenapa tubuhnya penuh kekuatan, mungkin karena dia punya harapan. Apa yang Lin Yu tidak ketahui adalah bahwa Jiang Yan, yang berada jauh di markas besar wilayah militer di Beijing, sudah sangat sibuk. Karena Ye Qingmei di ranjang rumah sakit sudah mulai batuk darah. "Cepat, ambilkan aku baskom berisi air. Ngomong-ngomong, bawakan aku handuk bersih." Jiang Yan mendukung Ye Qingmei sambil menyeka darah dari sudut mulut Ye Qingmei dengan handuk. Ini adalah ketiga kalinya sejak tadi malam Ye Qingmei batuk darah. Untungnya, setelah batuk darah kental, pernapasan Ye Qingmei menjadi jauh lebih stabil, tetapi wajahnya semerah api, dan ruam di kulitnya juga muncul. Itu menjadi semakin jelas. Sekitar 3 hari yang lalu, kondisi Ye Qingmei, yang gejalanya stabil, memburuk. Mula-mula dia mengalami demam tinggi, kemudian sesak napas, dan hari ini, dia batuk darah. Sedemikian rupa sehingga Jiang Yan dan perawat yang merawatnya perlu mengenakan pakaian pelindung sebelum memasuki bangsal isolasi. Pada saat ini, Zhao Zongji sedang melihat dengan muram keluar bangsal isolasi melalui kaca ke arah Ye Qingmei, yang mengerutkan kening dan menutup matanya erat-erat di ranjang rumah sakit, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, dan merasa rumit di hatinya. Di belakangnya berdiri beberapa ahli kedokteran rumah sakit dan virus. "Din, kita harus mengirimnya pergi secepatnya. Jika ini terus berlanjut, jika virus menyebar ke staf medis di rumah sakit kita, konsekuensinya akan menjadi bencana." Kacamata dan berkata kepada Zhao Zongji dengan sangat cemas. "Menyebar. Virus ini menyebar melalui darah. Selama staf medis kita tidak beroperasi dengan melanggar peraturan, bagaimana mereka bisa tertular?" Zhao Zongji berkata dengan dingin dengan wajah tenang, dan dia memegang tangan di belakang punggungnya erat. "Aku berdiri, merasa berkeringat di hatiku. Direktur gemuk itu sebenarnya benar. Jika ini terus berlanjut, maka akan sangat meningkatkan risiko staf medis mereka tertular virus. Namun jika virusnya menyebar, maka dia akan menjadi sasaran kritik publik. Namun,
dia percaya pada fasilitas medis di rumah sakitnya. Pakaian pelindung yang dikenakan oleh setiap perawat saat ini adalah yang paling canggih dan terbaik di dunia, dan pasti dapat mengisolasi virus 100%. Bukan untuk orang lain, bahkan untuk Lin Yu, dia harus melindungi integritas Ye Qingmei. Din, meski begitu, tidak ada di antara kita yang bisa menjamin kebenarannya. Ahli virologi lain dengan rambut putih tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Untuk amannya, sebaiknya kita kirim dia ke kota, stasiun. Kentut, Zhao Zongji menoleh dan berteriak dengan marah kepada dokter berambut putih itu, di mana stasiun pencegahan epidemi kota. Jika Anda mengirimnya ke sana, apakah menurut Anda dia masih memiliki peluang untuk bertahan hidup? Direktur gemuk itu menatap Zhao Zongji dengan perasaan tidak puas dan bergumam, kamu tidak peduli dengan hidup dan mati seluruh rumah sakit kami demi nyawanya. Katakan padaku apa yang kamu katakan. Zhao Zongji menjadi sangat marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan direktur gemuk itu, sambil menunjuk ke arah direktur gemuk itu dan berteriak, apakah kalian sudah melupakan kebaikan yang He Jiarong tunjukkan padamu saat itu? Saya telah menyembuhkan putri keluarga He untukmu, jadi kalian semua harus pulang dan bertani lebih awal. Karena ketika He Yanyan terluka oleh ular berbisa, kelompok direktur dokter yang samalah yang datang menghadapi He Yan. Bisa ular yang tidak berdaya, yang membuat He Ziqin marah. He menyebut mereka semua sampah dan mengancam akan membuat mereka semua berkemas dan keluar. Bab 548 Host Virus, halaman 4/4. Kemudian, Lin Yu datang untuk menyembuhkan penyakit He Yanyan, yang setara dengan menyelamatkan pekerjaan mereka. Orang-orang ini sangat berterima kasih kepada Lin Yu pada saat itu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sekarang, kerabat dekat Lin Yu akan jatuh sakit, ketika kemungkinan infeksi sangat rendah. Sekelompok dari mereka tanpa ampun menuntut agar Ye Qingmei dikeluarkan dari rumah sakit. Mungkin agak berlebihan untuk mendeskripsikan mereka dengan wajah manusia dan hati binatang, tapi mereka pasti bisa menggunakan kata tidak berterima kasih. Sekelompok direktur medis tampak sedikit malu setelah dimarahi oleh Zhao Zongji, tetapi mereka masih bergumam dengan enggan. Kita berhutang budi padanya, tapi kita tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita, kan? Kita tidak memintanya untuk datang dan membantu putri keluarga He menyembuhkan bisa ular itu, kan? Dari keluarga He, bahkan jika dia berhutang budi padamu, itu karena keluarga He berhutang sesuatu padanya. Itu benar. Kami tidak berhutang apapun padanya, jadi mengapa mempertaruhkan nyawa kami untuknya? Petik 2. Ya, saya sangat menuntutnya. Keluarkan Ye Qingmei ini dari rumah sakit. Zhao Zongji gemetar karena marah ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang, menunjuk ke arah mereka dan berteriak dengan marah, sekelompok serigala bermata putih, sekelompok serigala bermata putih. Direktur. Zhao, kami di sini juga. Demi semua staf di rumah sakit kami, dan juga demi Anda, jika virus menyebar saat itu, Anda akan menjadi orang pertama yang memikul tanggung jawab. Berkacamata dan berkata dengan suara yang dalam kepada Zhao Zongji, lagi pula, aku hanya seorang wakil presiden. Kamu belum memutuskan apapun di rumah sakit. Saat ini, Bu Cheng, yang sedang berjalan di luar koridor untuk menelepon, sudah bergegas kembali. Dia kebetulan mendengar apa yang dikatakan semua orang, dan dia tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengeluarkan belati yang dia bawa dari pinggangnya, meletakkannya di tangannya dan memutarnya sedikit, lalu tiba-tiba mengangkatnya, dan belati itu terbang menuju langit-langit dalam sekejap. Bang! Terdengar suara keras, dan cahaya di atas langit-langit tempat sekelompok dokter dan ahli berdiri tiba-tiba meledak, dan pecahan kaca beterbangan di atas kepala mereka. Aduh! Semua orang segera berseru sambil memegangi kepala dan berlarian mencari perlindungan. Kemudian mereka semua melihat ke arah lampu listrik yang rusak di langit-langit, dan kemudian ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Saya melihat belati terang tertancap di alur lampu listrik yang rusak di langit-langit. Bu Cheng berjalan beberapa langkah dengan cepat, menginjak pegangan pintu di sebelahnya, dan tiba-tiba terbang, dia meraih belati di langit-langit dan jatuh ke tanah lagi. Dia menatap dingin ke arah dokter dan ahli di seberangnya dan berkata dengan suara dingin, Jian Ye tidak apa-apa mengusir Nona Ye dari rumah sakit, dan tidak apa-apa mengirimnya ke pusat pencegahan epidemi,
tapi ada yang ingin saya katakan terlebih dahulu. Saya ingat kalian semua di sini hari ini. Jika nona kamu membuat kesalahan apapun, kalian masing-masing akan melakukannya. Dikuburkan bersamanya. Kata-kata Bu Cheng tanpa emosi, seperti pedang tajam, menusuk hati setiap orang. Ketika para dokter dan ahli mendengar apa yang dia katakan, hati mereka bergetar, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Zhao Zongji merasa senang saat melihat betapa kalahnya mereka semua. Dia menatap Bu Cheng dengan penuh kekaguman, berpikir bahwa terkadang moralitas dan hati nurani memang tidak sekuat kekuatan. Bagaimana? Apakah ada orang lain yang mengusulkan untuk mengeluarkan Nona Ye dari rumah sakit? Zhao Zongji melirik sekelompok dokter dan ahli dan berkata dengan tenang. Melihat mata Bu Cheng yang sedingin pisau, sekelompok orang itu berani berkomentar lagi. Oke, karena tidak ada yang menyarankan untuk memindahkan Nona Ye ke rumah sakit lain, biarkan dia terus menerima perawatan di rumah sakit kita. Zhao Zongji menggenggam tangannya di belakang punggung dan menatap sekelompok dokter ahli dengan ekspresi arogan. Para dokter ahli itu tidak berani berbicara dalam kemarahan. Mengetahui bahwa Zhao Zongji melakukannya dengan sengaja, mereka dengan tenang tidak berkata apa-apa. Saat ini, Jiang Yan tiba-tiba membuka pintu, keluar dari bangsal, melepas pakaian pelindungnya, dan bertanya kepada Bu Cheng dengan cemas, "Apa kabar? Apakah kamu sudah menghubungi Jia Rong?" Bu Cheng menggelengkan kepalanya dengan lembut menggelengkan kepalanya, dan sedikit rasa kehilangan dan kekhawatiran melintas di wajah tegasnya. Jiang Yan gemetar ketika mendengar ini, dan bertanya kepada Bu Cheng dengan tergesa-gesa, "Apakah karena sinyalnya tidak bagus? Mengapa kamu tidak tersambung? Mengapa kamu tidak menelepon lebih sering?" Petik 2 titik. Selesai. Bu Cheng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Tapi saya tidak bisa tersambung sama sekali, dan saya tidak membalas pesan teks." Ketika Jiang Yan mendengar ini, dia tersandung ke belakang, tapi untungnya dia menangkapnya dia di belakang. Pegangan pintu tidak jatuh ke tanah. Dia melihat keluar koridor dengan wajah pucat dan berkata dengan gemetar, "Pasti sinyalnya tidak bagus. Pasti sinyalnya tidak bagus." Dia tidak melakukannya, tidak menerimanya. Faktanya, Jiang Yan menipu dirinya sendiri, sinyal di daerah pegunungan tempat Lin Yu berada memang buruk, tapi jelas tidak terlalu buruk sehingga dia bahkan tidak bisa membuat panggilan atau mengirim pesan teks. Dan sudah 20 atau 30 jam sejak kemarin sore. Tidak peduli bagaimana dia menelepon atau mengirim pesan teks, tidak ada tanggapan sama sekali dari Lin Yu, seolah-olah dunia telah menghilang. Dan pagi sebelum kemarin sore, Lin Yu meneleponnya. Oleh karena itu, Jiang Yan tidak bisa menahan perasaan takut di hatinya, menebak bahwa Lin Yu terinfeksi virus atau mengalami kecelakaan. Memikirkan hal ini, matanya menjadi gelap, dan kesedihannya hampir menguasai dirinya, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertahan, dia harus menjaga Ye Qingmei dengan baik, dan dia harus menunggu sampai Lin Yu kembali. "Dokter, Jiang, apakah Anda baik-baik saja?" Setelah melihat ini, Zhao Zongji bergegas untuk membantu Jiang Yan dan menghiburnya dengan lembut, "Anda juga tahu kemampuan dokter. Hei, dengan kemampuannya, dia akan baik-baik saja. Don, jangan khawatir." Jiang Yan mengerutkan bibirnya, mengangguk penuh semangat, dan berkata dengan lembut, "Dekan Zhao, terima kasih." Ketika Zhao Zongji sedang berdebat dengan para dokter ahli ini tadi, dia juga samar-samar mendengar beberapa kata di bangsal. Itu adalah karena kegigihan Zhao Zongji sehingga Ye Qingmei bisa bertahan, jadi saya sangat berterima kasih kepada Zhao Zongji. Sama-sama. Zhao Zongji menghela nafas pelan dan menghela nafas, "Saya berhutang banyak pada dokter. Hei, hal kecil ini tidak masalah. Siapa di antara Anda yang menjadi pemimpinnya?" Di koridor tiba-tiba terdengar teriakan yang dalam, disusul dengan suara sepatu kulit yang keras menghantam tanah. Zhao Zongji dan Jiang Yan sama-sama mendongak dan melihat sekelompok orang berseragam berjalan menuju ujung koridor. Yang di sebelah kiri mudah dikenali, mengenakan seragam polisi, sedangkan yang di sebelah kanan memakai kata "pencegahan epidemi" di atasnya. "Saya wakil dekan di sini." Zhao Zongji melihat ekspresi orang-orang ini berubah dan buru-buru maju ke depan untuk menyambutnya, bertanya-tanya, "Apakah Anda
Kami dari Biro Pencegahan Epidemi Kota. Kata pencegahan epidemi. Pada mereka seorang pria berseragam berwajah lebar menunjukkan kartu identitasnya. Memandang Zhao Zongji dan berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa rumah sakit Anda diam-diam menerima pasien yang terinfeksi virus mematikan.